hadir pada kesempatan ini. Di sini Ibu perkenalkan dulu ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ada yang udah kenal sama Bapak sama Ibu di sini ada ya? Belum ya? Jadi Ibu perkenalkan dulu di sini. Pertama ada Pak Yusuf yang paling ganteng dari Kelima ya. Terus ada Bu Haji Yayan AMD Cup dari Puskesmas Rawat Pande sebagai penanggung jawab PONER. Dan Ibu sendiri namanya Elisatati AMD Cup sama Bidan Puskesmas Rawat Pande. Ibu dan Bapak di sini mungkin akan memberikan sedikit penyuluhan kepada adik-adik di sini ya, terkait dengan ada yang sudah pernah dengar inovasi pintu camur nggak? Belum ya. Nanti ada mungkin Bapak juga akan menjelaskan ya, dan nanti Bu Haji juga akan menyampaikan. Jadi nanti adik-adik simak, siapa tahu nanti ada pertanyaan, nanti tanyakan ya. Nanti secara langsung aja mempersingkat waktu kepada Pak Yusuf, enggak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Bismillah, syukru ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Hadirotil Hirofi yang pada hari ini alhamdulillah kita semua dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di tempat yang dimuliakan ya, tempat belajar kita, tempat mencari ilmu kita ya. Alhamdulillah Allah menentukan kita untuk bisa bertemu dan bersua di sini. Salawat serta salam semoga tetap terlibat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, adlai tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan Kepala Sekolah SD Bakom, SMP Bakom ya, SMP Terbuka Bakom. Yang saya hormati Ibu Haji Yayan, Ibu Elis dari Puskesmas Kecamatan Mande. Yang saya hormati juga Bapak dari KUA. Alhamdulillah di sini kita bisa bersosialisasi atau memberikan penyuluhan terkait pintu camar. Apa pintu camar teh? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pintu camar ini singkatan dari penyuluhan terintegrasi untuk mencegah menikah remaja ya. Atau kalau di Provinsi Jawa Barat ada program Tokan Jabar, pernikahan anak di Jawa Barat ya. Itu program Provinsi Jawa Barat ya. Dan di kabupaten juga di sini Bapak sebagai motivator ketahanan keluarga atau motekar Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Mande, juga ada inovasi Cemara Mekar. Cemara Mekar yaitu cegah menikah usia remaja menata keluarga. Intinya sama ya. Intinya adalah untuk mencegah pernikahan usia remaja ya. Kenapa cenah ayeuna ada banyak sosialisasi pernikahan anak di Jawa Barat ya, apalagi di Cianjur atau di Kecamatan Mande, Desa Murni Sari ya. Kenapa cenah ada yang tahu nggak? Coba dampak negatif pernikahan anak kita. Kalau bicara dampak positif dan namanya nikah dibayarkan enak-enaknya saja ya, betul nggak? Betul. Nikah mah awasnya atau nikah mahnya gak ada pasangan, gak ada bebek, betul nggak? Betul, itu dampak positif ya. Betul. Tapi kalau sudah waktunya, kalau di kalian misalnya anak di bawah usia, di bawah masih dini ya, masih belia, masih di bawah
tahun ya, berarti masih anak ya, masih anak-anak ya. Coba dampak pernikahan anak kan kalau sekolah itu sampai SMA 9 tahunan lah ya, usia anak SMA. Nah, kalau misalnya kita menikah pas usia sekolah itu, kalau SMP ini, coba ada yang tahu nggak? Aduh, dampak kalau kita nikah pas usia anak apa? Coba ya? Jangan banyak janda di bawah umur atau janda umurnya itu yang menikah ya. Itu mah dampak betul diantaranya banyak jamur ke janda usia remaja ya. Cuma nanti dampaknya yang paling ekstrim ya, itu kalau ada terjadi perceraian. Nah, kalau misalnya usia sekolah seperti kalian nih pas nikah misalnya di bawah umur, biasanya apa? Satu kan saat kalian masih sekolah berarti bakal putus sekolah. Mau nggak putus sekolah? Enggak ya. Usia kalian masih sekolah, masih belajar. Tahu-tahu kalau ingin nikah berarti harus diputus sekolah. Ya sayang ya, kita masih tahap belajar. Misalnya tahu-tahu sekolah berhenti, belajar berhenti, ya pasti diputus sekolah pun tidak akan menerima ya, sudah menikah. Coba dipikirkan ya, itu. Nah, kedua, apa yang kedua coba? Tadi satu sekolah, kedua apa? Disarekan, kalau usaha. Ini bapak, aku bicarakan ya. Oh, berarti punya masa depan yang cerah, benar betul diantaranya ya. Yang apa? Yang tidak harta tidak punya ya, juga pekerjaan tidak punya. Kerjaan naon cenah sok. Da urang pekerjaan belajar jeung ngaprak ka orang tua ya, masih minta jajan. Nah itu salah satunya ya. Tadi putus sekolah. Dua, kalau misalnya laki-laki menikahi istri berarti harus tanggung jawab. Cuma cara tanggung jawabnya ayo harus bekerja, betul. Nah, kalian sudah mampu belum bekerja? Belum ya. Bisa sih bekerja, tapi menghasilkan uangnya berapa coba? Goceng, goceng main karena naon ayo? Karena sebelah ya, karena sebelah. Karena kebutuhan rumah tangga banyak ya, bukan hanya jajan permen, jajan sebelah. Turun naon jajan naon ke rumah tangga? Biasanya, terus hasil cepatnya jatuh gitu ya, dan kurang dibeli betul tuh. Nah, sudah ada uang ya, berarti yang laki-laki harus bekerja. Nah itu tanggung jawab laki-laki ya, kalau sudah menikah mau tidak mau harus bekerja menafkahi istri ya. Akhirnya mau nggak seorang istri suaminya nganggur? Nggak mau nggak? Enggak, kemudian kalau berminat nyawa HP, kebuka gawe nyawa HP, risale kagaweanna dek, nentul alina, kupingkeun, alim misalnya istri ge dinafkahi atau punya suami yang malas bekerja, pegawaian sare jeung nyawa HP, nya. Mending ngapain ada yang kotaan ya, demi kotaannya kebuka ngerti? Kan gitu. Oh, salah satunya. Sekarang kalau misalnya istri dinikahi, efeknya bakal punya anak, bakal hamil. Ada yang mau hamil deh, mau hamil saya hoyok tuh.
Ngiramnya ngedam cenah ngiram hayang itu hayang ieu ari si bebek teboga duit ya beb hayang jajan beb cenah kumaha bebek cenah kere bebek mah nah kan nggak bisa seperti itu ya makanya harus direncanakan ya direncanakan rencana kita belajar ke sekolah harus tamat dulu ya. Nah untuk perempuan juga, nah di angka kehamilan, terus nanti mau melahirkan itu terdapat risiko kematian ibu dan anaknya. Karena apa? Karena apa? Karena alat reproduksi belum stabil. Ya, apa? Nah betul ya itu rentan terjadi kematian ibu dan anak. Ya, mau nggak seperti itu yang ini? Mau nggak? Ayo kalau hamil kan mau melahirkan itu rentan kematian ibu dan anak. Mau nggak? Karena kalau usia anak masih reproduksinya belum stabilnya. Dan kalaupun anaknya lahir itu rentan terjadi stunting. Ya. Tumbuh kembang, gagal tumbuh kembangnya, enlegnya kurang gizi karena naon sebenarnya kan, yang namanya anak sebenarnya lagi melahirkan suami tidak bekerja, ya gizi buat istri yang lagi hamil kurang gizinya otomatis berdampak pada anak ya anaknya rentan stunting terus bagian salaki ngeboga duit ada si bebek hayang jajannya mau jalan-jalan ke mall ngeboga duit akhirnya emosi betul emosi penting kalau masih tahap mulut ke mulut tapi kalau sudah terjadi pertengkaran disebut apa? ADRT kelut sebenarnya laki ini kalau sebelum macamnya laki KDRT sebenarnya memukul perempuan ya laki-laki karena pusing misalnya di peta hayang itu hayang dia kemoga duit akhirnya emosi ayah ya itu dampaknya kalau sudah terjadi pertengkaran antara suami dan istri larinya kepada apa? Perceraian itu yang kita hindari. Itu yang menjadi tujuan kita. Kenapa kita harus mencegah pernikahan anak di Jawa Barat, menekan terjadinya pernikahan anak. Kita ingin menekan angka perceraian yang tadi apa sih kasih teteh itu terjadi apa tadi itu kalau terjadi perceraian jamur sebenarnya jaga usia remaja ya masa depan kita kan masih panjang jangan sampai kita korbankan hanya demi nafsu sesaat ya makanya kita rencanakan nih kita beres sekolah sampai usia berapa beres SMP maju ke SMA jangan putus sekolah lanjutkan ke SLT sudah SMA kemana kuliah ya kuliah. Nah, jangan takut tapi sekarang pemerintah itu menjamin ada yang kuliah gratis sudah dibiayai oleh pemerintah. Dibiayai oleh pemerintah kuliah itu dapat IP ya. Nah, jadi jangan takut kita putus asa karena nggak punya uang buat kuliah misalnya. Pendidikannya dikejar ya. Harus dikejar. Ada peluang kita misalnya kuliah gratis ikutin. Saya apalagi kalau dibiayai pemerintah nanti ada informasi biasanya dari pemerintah kita ikut program yang mana ada kampus yang dibayar oleh pemerintah ya seperti anak bapak sendiri ya anak bapak sekarang udah kuliah semester 4 mau semester 4 ya alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah untuk operasional atau uang jajan ya kasih per semester ya misalnya 7 1,5 juta ya itu dari pemerintah
itu buat ongkos, buat makan, buat jajan. Kita semangat. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah terus memperhatikan pendidikan anak bangsa ya. Nah, seperti itu. Apa jangan tadi ayo coba ulangi risikonya mereka bawah umur apa? Jamur mah terakhir. Tadi nomor pertama nah putus sekok. Sekolah nomor kedua. Iya tuh, itu menyebabkan kematian mendekati kematian ibu dan anak ya. Terus anak-anaknya pas lahir umurnya tadi stunting, betul. Anaknya tadi lahir stunting ya karena kurang gizi dan kurang asupan gizi ya, atau kurang makanan bergizi. Nah, terus terjadi KDRT, alat reproduksinya dan juga ya belum stabil, terjadi KDRT akhirnya terjadi non tadi kenanya sampai ketika terjadi perceraian jamur karena usia remaja naudzubillah min dzalik ya. Makanya dibimbingkan jangan tergoda oleh bujuk rayuan setan ya. Jangan mencari kenikmatan sesaat, jangan kita mengorbankan masa depan kita ya. Ingat yang tadi itu mungkin sedikit dari Bapak, nanti akan disampaikan oleh Ibu dari Puskesmas dan Bapak dari KUA yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah menyampaikan penyuluhannya jelas ya. Jadi persalinan itu